Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Senin katanya, saya kalau lihat di grup sih Senin katanya. Di mana bang laporinnya? Polres? Kalau Mabes ini. Firdaus Owiwobo sudah masuk dalam tim kuasa hukum secara resmi. Ya. Aku nggak pernah ngaku anak naga, aku anak desa, tapi semua naga-naga Indonesia pakai pengacara siapa? Ini dia nih, Hotman Paris. Kalau abang lihat di Google ya, setiap hari itu ada berita Alvin Lim, ya nggak ada berita Hotman. Alvin Lim yang punya naga 9 dan gua menamakan diri gua 9 onta. Jadi onta dan naga udah bergabung sekarang. Gua melomelin marah dia. Terus? Kenapa aku yang salah? Yo, Monster People. Welcome back again bersama Nyunyu dan Mamang si Abu absen, si Pakun lagi monggok makan, dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Kita back again ke kasus donasi Agus, tetapi bukan part donasinya atau kisru donasinya sekarang yang lagi rame nih. Kalau ngeliat dari atmosfernya, sepertinya soal perdonasiannya memang ikut mereda sesuai dengan permintaan dari Kemensos gitu kan, anjuran gitu ya, perintah gitu dari Kemensos ya. Tetapi ini ada konflik lain di samping case donasinya ini yang sekarang malah jadi lebih panas-panasnya. Menarik juga nih. Udah 2 episode ketinggalan kan karena kita kemarin ngawal soal Sudirman dan kasus Vina gitu. Jadi sekarang kita coba kejar pelan-pelan dulu ya untuk mengerti dulu ya case di luar donasinya seperti apa yang sekarang lagi hot banget. Hot, panas, meluncur. Nih ya. Kalau menurut Mamang mencoba mengejar gitu ya ketertinggalan 2 hari ini, berawal dari sini, dari Bang Alvin Lim yang membuat konten di channelnya Quotient TV dengan judul Siapa Itu Novi? Tanda tanya, mengerikan. Nah, Santi People harus nonton fullnya biar ini ya. Kalau yang mau nangkep ya harus nonton fullnya. Cuman memang mau ngambil part yang rame di repost orang-orang di TikTok. Jadi kita based on FYP TikTok. Ada apa ini, kita cari sumbernya. Jadi di sini aku tangkap Bang Alvin Lim mencoba membreakdown Tenovi based on berita yang beredar sebelumnya gitu kan, membreakdown sampai ada beberapa ya katanya pertanyaan yang mungkin pihak Tenovi merasa keberatan dengan pertanyaan atau statement tersebut sehingga akan mengambil langkah berikutnya gitu kan untuk ya menindaklanjutinya dan segala macamnya, yang intinya sekarang jadi panas nih. Jadi panas lagi ya. Iya, yang pertama dari sini dulu ya, starting dari menit 12.20 kalau memang ngambilnya ya, karena part highlight yang banyak di repost di TikTok. Santi People yang pengen nonton full langsung meluncur ke Quotient TV, ceki. Play. Kok nggak ada pertanyaan berapa ODGJ yang sudah kita rawat selama ini? Biaya rawat RSJ nggak gratis, biaya lahiran sesar nggak gratis. Nah, pertanyaan saya, uangnya dari mana? Selama ini dia bilang ya uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa merawat berapa ODGJ di situ ya. Jadi saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Ada beberapa tuh ya yang saya tahu di situ teman-teman ya. Jadi ini kok dia bisa sehebat ini seperti itu ya. Merawat bayi-bayi ini pakai duit sendiri kata dia. Membayar pengasuh semua pakai uang, bukan sukarelawan. Ini adalah perjuangan saya merawat mereka. Ya, seberapa kaya dia? Ini yang patut dipertanyakan teman-teman. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak teman-teman? Saya bingung di sini ya. Nah, dari pertanyaan itu yang rame banget akhirnya ya. Jadi secara timeline ini tuh
bertepatan rilisnya video ini tuh bertepatan dengan instruksi dari pihak Kemensos yang ini loh, yang malamnya Bang Farhad sama Bang Densu berdamai. Ya itu jadi malamnya Bang Densu ke Komang, terus Tenovi sempat menceritakan soal ini saya di Tenovi bilangnya gitu kan, ini dibilang seperti ini gimana? Kalau dari Bang Densu kan masukannya atau sarannya ya based on masukan dari Kemensos, ya udah cooling down dulu, sabarin dulu gitu. Tapi ternyata sepertinya Tenovi lebih memilih untuk mengambil langkah gitu. Ini nih awalnya nih di hari yang sama dengan hari perdamaian Bang Densu sama Bang Farhad gitu. Per tadi tuh yang kalau dari Alvin sih berdalihnya ya kan gua mau nanya dari mana dapatnya, apakah A, B, apa C, tinggal dijawab gitu katanya. Nah kita ke next video. Nih ya. Kan itu tadi kalau kita flashback tuh dia 3 hari yang lalu videonya tuh. Hari berikutnya nggak ada respon tuh. Aku pikir ngikutin saran Bang Densu gitu kan untuk cooling down. Hari berikutnya sampai di 1 hari yang lalu ngeposting video nih Tenovi. Ada Tenovi, Bapak Yusuf Hamka sama Bang Hotman dengan caption Bismillah saya difitnah, dihina dengan semua tuduhan-tuduhan tanpa bukti katanya nih. Kita lihat kayak gimana videonya, ceki. Play. Sudah tahu kan kasus Agus Agus sedih, dan belakangan ini di medsos dia dituduh sebagai germo, apalagi pelacur, apalagi jual beli anak ODGJ, narkoba, itu sudah pencemaran nama baik. Dan kamu ngapain? Kenapa? Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur jual beli anak ODGJ harus dihajar secara hukum, ya. Seperti mulut itu si botak yang sudah jadi terdakwa, itu juga karena proses hukum sedang berjalan. Novi akan segera buat laporan polisi, ya. Ini ada Konglo Pak Hamka di sini yang juga akan bantu. Saya Pak Hamka, pemilik jalan tol, kita bantu damain. Tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga, harus dilaporkan polisi. Tanya Novi. Novi akan melakukan tindakan lapor polisi kepada orang yang menuduh dia germo, jual beli anak ODGJ apa? Sama apa lagi? Aduh, ngaca dirimu dulu siapa yang dulu itu, oke? Mantap. Ini dia, tiba-tiba rilis video sama Bang Hotman sama Bapak Yusuf Hamka, di mana kita bisa dengar tadi narasinya dari Bang Hotman. Terus Tenovi juga ngerilis bahwa Senin akan dilaporkan, which is itu besok ya. Yang aku pikir Jumat itu nggak ada respon. Oh, sepertinya mau ngikutin saran Bang Densu di cooling down dulu. Nanti setelah di Kamis depan, kan agendanya Kamis depan tuh akan pertemuan untuk perdamaian. Setelah cash donasi tutup, mungkin terserah mau lanjut war apa kayak gimana, terserah gitu kan. Tetapi ternyata di 1 hari yang lalu, yang dimana itu hari Sabtu, rilislah bahwa Senin akan dilaporkan. Nah ini juga jadi pertanyaan teman-teman netizen nih, apakah dengan rilisnya video ini Tenovi akan minta bantuan dan dibantu oleh tim Hotman 911? Nah itu masih jadi pertanyaan nih. Tapi yang jelas Senin akan dilakukan pelaporan ya oleh Tenovi kepada, berarti dalam case ini video Bang Alvin tadi gitu ya. Oke, nanti kita tinggal tunggu kelanjutan yang itu. Nah kita ke next videonya. Iya. Nextnya dari Bapak Herwanto yang masih tergabung dalam PH-nya Tenovi. Di sini di Live Rasis Infotainment, Bang Herwanto mengakui bahwa Tenovi ya benar akan melaporkan Alvin Lim katanya. Kenapa Mama bisa tahu? Karena baca judulnya. Live Herwanto akui Tenovi akan laporkan Alvin Lim. Santuy people yang pengen tahu full yang ngobrolin apa aja silahkan meluncur. Mama mau nge-highlight dari menit 15:51. Ceki. Laporkan Alvin Lim rencananya kapan Bang? Tadi Abang bilang Senin katanya, saya kalau lihat di grup sih Senin katanya. Di mana Bang laporinnya? Polres, kalau nggak salah Mabes ini. Terkait apa? Terkait apa Bang? Nih. Tudingan apa? Ya tudingan itu yang dia akan macam-macam lah itu kan. Yang Salah satunya? Hah? Salah satunya? Ya dia mengatakan P itu kan, ini bisa duitnya dari mana katakan? Jangan-jangan pel, itu kan, yang lain-lain lah macam-macam lah itu. Nah itu kita lagi bahas di grup, lagi kita cermati kalimat demi kalimat, apakah memenuhi unsur. Tapi kelihatannya kami menilai ini terpenuhi unsurnya. Nah, mungkin
Senin ya kita laporan ke Mabes Polri mungkin. Dugaan pasalnya apa Pak? Pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 3. Penghinaan atau Pencemaran ya. Pencemaran nama baik. Bang Hermanto dipastikan datang atau gimana? Saya mungkin kalau waktunya pas saya datang. Soalnya tadi info juga dari Bang Hotman ya, sempat ketemu Novi juga, kabar Senin memang akan melaporkan. Iya. Berarti ada pembenaran juga tuh Bang? Iya, saya di grup juga udah diinfoin. Jadi begitu video Bang Hotman tuh mulai seliweran kan, nah ternyata Bang Riki juga sudah memberikan apa namanya itu instruksi lah. Mungkin kita akan berlaporan. Ternyata teman-teman sudah setuju semua. Ya udah oke. Emang dia harus dilaporkan. Sejak awal saya katakan sama Nopi, orang-orang yang mengatakan hal yang menurut Nopi tidak benar, laporkan. Jangan ragu-ragu gitu kan. Kita nangani permasalahan hukum. Kalau namanya menangani permasalahan hukum, kita nggak bisa mengatakan, Pak nggak enak Pak, dia orang buta, Pak nggak enak Pak, nggak bisa begitu. Hukum itu tidak bisa lihat. Nah itu tuh Agus juga tuh di NTB ya, Lombok tuh. Kan cacat juga, tersangka kan. Nah jadi kita ini bukan melaporkan fisik badan orang itu bukan, tapi perbuatannya, gitu kan. Artinya juga sakit itu, ya kan. Saya ngeliat dia dirawat, gitu kan. Bahkan dia sendiri ngomong, dia nggak lama lagi kan. Nah kalau seandainya kita laporkan, oh jangan Pak, dia sakit Pak, nggak bisa. Artinya kita itu melaporkan orang itu bukan melihat fisik orangnya, tapi perbuatannya itu loh yang kita laporkan. Nah, jadi saya sangat mendukung kalau ingin buat laporan, saya 100% mendukung. Oke, berarti fix ya buat teman-teman netizen yang masih mungkin kayak bener nggak nih, dilaporkan nggak nih, karena kan based on kemarin kan sebenarnya ada juga yang RDLAW gitu kan, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan pelaporan gitu kan. Tapi kalau yang ini sepertinya fix. Coba balik lagi, masih jadi pertanyaan teman-teman netizen, apakah tim Hotman 911 ikut tergabung juga di sini? Nanti kita lihat besok. Tapi sepertinya tim Bang Alvin Lim pun kedatangan lawyer yang siap membantu nih di kubu Alvin Lim nih. Mungkin satu people udah pada kenal siapakah dia? Meluncur. Terus. Ini dia breaking news dari Intent Investigation. Memanas judulnya ya. Firdaus Oyobo resmi bergabung dengan Alvin Lim jadi kuasa hukum Agus. Tapi di sini ternyata dibagi dua dari tim Agus tuh ya. Ada tim donasi, kalau nggak salah nangkap aku ya, mohon maaf kalau salah ya, yaitu adalah Bang Farhat dan timnya. Dan juga Bang Alvin Lim di sini ngelit soal tim ini apa namanya? Aduh, apa istilahnya, intinya buat mengcounter cyberbullying gitu terhadap Agus itu. Karena kan di TikTok rame tuh ada tren yang pakai kapas kayak gitu, Agus sedih Bang kayak gitu-gitu. Nah kita lihat kayak gimana, balik lagi kita hanya nge-highlight yang fullnya langsung meluncur ke sini, ceki-ceki. Play. Ada huru hara apa lagi nih? Kalian berdua bergabung dalam satu frame. Kan yang kita tahu sebelumnya Bang Firdaus ini adalah kuasa hukum dari Teh Novi. Baik. Saya kasih kehormatan kepada Bang Daus untuk bicara dulu deh. Siap, terima kasih. Silakan. Jadi terima kasih banyak pemirsa. Hari ini alhamdulillah saya akan menandatangani surat kuasa terkait dengan pembelaan terhadap diri Agus ya, yang berkaitan langsung dengan pidana, undang-undang ITE dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa case yang akan kita jalani, termasuk masalah dana yayasan dan lain-lain yang akan kita permasalahkan nanti. Kita soalkan itu nanti setelah kita saling menandatangani surat kuasa. Alasannya apa Bang, mungkin mau bergabung dengan timnya Agus sendiri gitu? Jadi untuk supaya jelas ya, tim Agus ini ada dua tim. Walaupun saya dan Bang Farhat kita satu hati satu visi, tapi kita bagi tugas ya, kita teamwork di situ. Sehingga Bang Farhat bertugas mengawal pasal 369 tentang pemerasan, tentang uang yayasan tersebut. Sedangkan saya sama Bang Daus kita lebih concern ke menciptakan
dunia media sosial yang bersih. Sebentar bang. Siap. Kita ini kan macan sama naga bang. Iya. Takut keceplosan kena undang-undang ITE. Oh iya. Itu tanda tangan dulu ini. Ini gabungnya macan. Jadi ini teman-teman, ini adalah surat kuasa khusus ya. Berbeda sama si ODGJ yang sering ngeprank. Ini kita ada suratnya ya teman-teman ya. Jadi surat kuasa itu bukan hanya verbal ya bang ya, harus betul. ada surat kuasa. Harus ada otentik. Nah ini kita akan tanda tangani bersama. Ya. Izin akal titip bang. Jadi ini surat kuasanya. Di sini ada nama saya. Nama saya di sini ya. Boleh bacakan intinya bang? Intinya saya menangani permasalahan terkait dengan korban yang bernama Agus ya, Agus Salim, dan ini termasuk dalam pasal 28 ITE. Undang-Undang ITE ya, pasal 28 untuk pasal 45 dan lain-lainnya. Jadi ini nanti ada juga beberapa perkara juga yang akan kita ini kan, termasuk dengan permohonan audit rekening yayasan dan lain-lainnya gitu. Jadi ini saya tangan dulu sebelum saya berbicara ya. Saya par dulu, saya tahu karena belum ada surat kuasa. Betul. Kita jangan sampai saya di prank kan gitu. Benar, tapi kalau ini benar. orang benar nggak mungkin prank. Capnya juga cap basah ini teman-teman ya. Cap basah ya. Ini langsung saya tanda tangan surat kuasa. Oke. Para Bang Afin. Dan saya tanda tangan juga ya, tiap halaman. Tiap halaman. Sini. Ya. Tiap halaman diparap aja. Iya. Oke, tanda tangan saya tiap halaman sudah. Ya. Oke, bang. Siap. Jadi sudah resmi dan sah teman-teman. Oke ya. Resmi dan sah, Bang Firdaus Owiwobo sudah masuk dalam tim kuasa hukum secara resmi. Ya, di bawah bendera LQ Indonesian Law Firm. Ya. Oke. Dan saya bersama Pembasmi Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia bergabung dengan LQ Indonesian Law Firm. Oke, Bang Daus, mungkin apa alasannya bergabung merapat ke tim kuasa hukumnya Agus? Namanya kan sebelumnya juga menjadi kuasa hukum Novi gitu Bang. Jadi begini, saya ini kan advokat yang telah disumpah ya, yang termaktub dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kebetulan juga ini sebenarnya tidak sengaja ya, karena ada beberapa orang yang menawarkan saya untuk bergabung dengan Bang Alvin Lim. Tetapi kedatangan saya ke sini juga sebenarnya silaturahmi untuk membahas masalah PIK ya tadi ya. Betul. Jadi kita masalah Pantai Indah Kapuk. Karena saya ketua umum masyarakat, ketua umum lembaga bantuan hukum masyarakat penjaga Pantai Indah Kapuk kan gitu. Artinya di sini LBH itu yang saya dirikan dan saya berbicara dengan beliau, konsultasi, dan kita tadi udah podcast masalah PIK ya. Tapi sekarang ini karena kita satu ternyata ya, kita ini ternyata sejiwa tapi kita beda. Kalau beliau ini kan naga, kalau saya singa gitu. Jadi akhirnya ya udah kita gabung aja deh. Sama-sama galak tapi yang satu di langit, satu di darat ya. Darat, jalan bareng gitu. Alhamdulillah hari ini resmi, dan mungkin secara spesifik karena beliau yang tahu permasalahan nanti ke depannya, saya makmum aja. Silakan Bang. Iya. Jadi surat kuasa ini diberikan untuk pelaporan terutama terhadap ITE ya. ITE-nya bukan pencemaran nama baik, tapi penyebaran konten ujaran kebencian yang mengandung sara, dan salah satunya adalah disabilitas teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman lihat ada juga video di mana yang namanya Novi itu joget sama sebelahnya ada satu orang pakai kacamata dan pakai perban di situ memimik Agus ya. Dan itu saya sudah konsul dengan Mabes Bareskrim, itu memenuhi unsur sara di situ ya. Karena sudah jelas itu menandakan orang yang buta ya si Agus itu. Nah, dan yang kami laporkan saat ini yang sudah kami somasi bukan hanya satu, tapi sudah 3 orang. Ya. Siapa aja tuh, Bang? Jadi pertama adalah Novi Pratiwi, kedua adalah Koko Hiro Cimot, ya, dan ketiga adalah asam lambung melanda. Tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa orang lain yang sedang saya research, dan tim LQ Indonesia Law Firm sedang mengumpulkan bukti awal. Ya, jadi kalau belum ada bukti awal kami belum berani somasi. Nah, 3 ini kita udah ada bukti awal, kita somasi. Minggu depan kalau mereka tidak mengikuti apa yang sesuai somasi, kami akan laporkan ke kepolisian. Dan untuk informasi kepada teman-teman, saya sudah menghubungi Bapak Kapolri Listio Sigit
dan Bapak Kabar Reskrim Wahyu Widada, ada handphonenya, nanti kalau teman-teman mau lihat WA-nya boleh di situ. Beliau sudah berjanji akan menindaklanjuti karena ini adalah permasalahan serius. Iya, ya. Yang membuat gaduh. Yang membuat gaduh satu Nusantara di situ. Nah, kan sebenarnya Nyoh, pada saat Kamis malam kemarin itu, Bang Renzo tuh udah ngerimain di Komal itu. Ada kok Santi People, mungkin kalau bisa flashback video kita, ada Bang Renzo udah ngomong mengingatkan, take down deh video yang itu. Yang ada tuh Tenovi sama siapa? Yolo Ine kalau salah ya. Take down aja gitu. Cuma nggak tahu itu kan cuma sekedar saran ya, dijalannya atau enggak ya terserah gitu. Tapi Bang Renzo udah ini kok udah menyarankan gitu. Ternyata justru poin itulah video itu yang jadi titik berat buat melaporkan gitu. Oke. Dan nggak cuma kalau dari Ko Alvin kan tadi ya Tenopi, terus ada konten kreator TikTok Koko Hirocimot sama Asam Lambung gitu ya. Ini dari Bang Alvin Lim. Terus Mang, kalau aku salvo ke Bang Daus nih. Kemarin kan Bang Daus itu jadi pengacaranya Tenovi. Iya. Terus mundur kan. Nah, tapi sekarang malah masuk ke jadi pengacaranya Agus yang notabene-nya itu berseberangan sama Tenovi kan. Pihak lawan lah gitu. Itu emangnya boleh ya? Setahu aku kan nggak boleh. Nah, kalau dalam case ini Bang Daus clear. Karena Tenovi belum sempet ada tanda tanganan kayak gitu. Menurutku misalnya memang di Tenovi gitu. Iya, tidak langsung membuat surat penandatanganan atau surat kuasa gitu. Jadi secara ini pun dibahas sama Bang Herwanto tadi sebenarnya. Santi People kalau nonton fullnya pasti ada jawabannya. Bang Herwanto pun mengakui bahwa posisi dia justru clear karena belum ada penandatanganan kuasa. Jadi secara resmi belum jadi itu kuasa hukumnya gitu. Cuman by lisan aja berarti verbal gitu. Dan nggak di follow up juga ya sebenarnya. Mikirnya iya juga sih, kan pembelaannya berlaku setelah verbal itu gitu. Harusnya di follow up secepatnya sih. Kalau poin itu aku setuju gitu. Harusnya diberikan tanda tangan secepatnya gitu. Kayak gini, tanda tangan dulu baru melakukan pembelaan gitu. Kita kasih ke nextnya. Nih Nyo, ini menarik nih. Teman-teman wartawan langsung nge-follow up versi detailnya. Kalau tadi kita lihat yang di IG-nya Tenovi itu kan versi singkatnya, ini versi detailnya ke Bang Hotman nih ya. Ada video dari Rasis Infotainment live Hotman Paris terkait ocehan AL ke Novi Pratiwi harus dilaporkan katanya. Kayak gimana videonya, ceki-ceki? Play. Bang, tadi ketemu Pratiwi Novi juga ya Bang? Apa? Tadi ketemu Pratiwi Novi juga ya? Tadi ketemu, dia bukan klien saya, tapi dia curhat. Dia curhat, tadi Novi curhat. Memang itu isi video orang itu yang sudah viral. Itu sangat tidak manusiawi, kelewatan, menuduh orang Germo, menuduh orang Germo jual beli anak anak ODGJ itu sangat kelewatan. Dan memang itu orang yang mengumumkan itu juga ada kasus di Mabes karena memang dia dilaporkan oleh banyak jaksa ya. Itu orang yang ngoceh itu, yang mengaku anak 9 naga, pernah dipenjara, pernah divonis Mahkamah Agung karena kasus dugaan terkait KTP palsu untuk mendapatkan klaim asuransi ya. Itu ada vonis pidananya dan mudah-mudahan Novi punya keberanian untuk menempuh tindakan hukum karena hanya pengacara-pengacara berkualitas lah yang ngomong dengan bukti ya. Kalau ini kan sembarang ngomong dan banyak pengacara gue lihat pada cari muka, cari viral agar masuk infotainment. Beda dengan Hotman Paris, masuk infotainment tapi gara-gara semua perkara berkualitas ya. Tapi ada omongan jadi kuasa atau ditawarin? Belum ada omongan tapi tidak tertutup kemungkinan itu ya. Berarti Abang aku akan pikirkan tapi kan banyak pengacara yang mau menjadi pengacara Novi, tapi memang saya tetap menyarankan agar harus ditempuh upaya hukum karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang ya bikin laporan polisi dong, jangan langsung menuduh Germo lah, jual beli anak lah. Itu kan benar-benar kelewatan gitu loh.
Mending yang ngomong itu adalah manusia berprestasi, orang itu tidak punya prestasi. Aku kenal dia, ya. Kalau dibandingkan karir gue sama dia kayak bumi dan langit gitu loh. Makanya itu semua oknum-oknum itu pada iri sama gue gitu loh. Ada yang bilang ini mana ada palsu ini coba nih. Ya. Bang, ada pengacara. Nggak ada loh. Dia punya rumah 30M diumumkan. Saya punya rumah 30M. Villa gua aja 130M. Villa gua aja puluhan di Bali. Saya udah 30 itu udah 30 tahun lalu. Itu mah benar-benar kampungan gitu loh. Kampungan dan kasihan kita lihat aja gitu loh. Kampungan dan kasihan lihatnya gitu loh. Bang, ada pengacara menyindir nama abang, gak usah ikut campur. Nah, abang merasa terpaksa. Saya tidak merasa ikut campur, tapi setiap kita buka IG, setiap kita buka medsos itu melulu. Kalau gua kan semua konglomerat dan memperebutkan aku dengan honor yang puluhan miliar. Mereka itu berusaha ikut-ikutan perkara receh agar masuk media. Karena nggak akan bisa menyaingin Hotman. Dia itu si botak si Rahman. Sekarang udah jadi terdakwa, ya. Pengacara jadi terdakwa kan malu dia itu, malu banget gitu loh. Soal dihukum itu hal lain, tapi dengan gua bikin dia jadi terdakwa di pengadilan, sudahlah, selesai sudah impas dari perbuatanmu. Hei botak, jangan coba-coba imbangin, bersaing dengan pengacara, udah kayak bumi dan langit. Lu kan pengacara di daerah sana, udah 38 tahun jadi pengacara internasional. Kenapa? Apalagi? Bang, katanya Senin mau ngelaporin. Siapa? Itu mau omongan kaki lima. Omongan kaki lima. Di mana itu mengulitin apa orang perkara besar aja nggak pernah dia pegang. Itu semua omong kaki lima, pengacara-pengacara yang baru anak kemarin yang benar. Anda sudah tahu karena hampir semua konglomerat dari segi apapun mereka udah jauh di belakang gua. Cuma itulah caranya agar masuk medsos adalah menyindir pengacara top. Sindirlah orang terkenal, maka nama kamu juga akan ikut-ikutan terdengkrak dikit-dikit. Ya. Ya. Bang, secara pidana berarti ucapan seperti itu yang diucapkan oleh seorang lawyer, seorang penasihat hukum seperti apa sih di sosial media lagi? Ya itulah, disitulah kelihatan tidak berkualitas mereka, ya, tidak berkualitas. Mana mungkin? Saya sudah mengalahkan ribuan pengacara, tapi dengan yang bonafit berperang di pengadilan, saya sidang di Mahkamah Agung Singapura, sidang di perkara internasional. Dari segi harta pun mereka secuil dibandingkan harta gua ini, secuil. Aku tidak pernah bicara harta, tapi mereka bicara harta rumah saya 30M. Dia bilang gitu. Dibandingkan punya saya itu segini, tik gitu loh. Kita ini anak-anak muda, saya masih muda nggak sih? Jiwa muda. Saingannya sudah puluhan triliun, bukan lagi 30M. Kampungan banget sih 30M dipersoalin ya. Bang, katanya Senin mau laporin ya Bang, katanya Pratiwi Novi Senin mau laporin kan? Iya, tadi Novi bilang hari Senin mau laporin, tapi saya nggak tahu dia pakai pengacara siapa. Kalau aku banyak sidang di luar negeri, jadi gua nggak ada waktu, tapi tetap akan saya bantu. Berarti siap ya Bang? Kalau perlu mungkin akan saya bantu, ya kalau perlu. Ya tapi memang orang-orang kayak gitu yang memperebutkan, macam perkara Agus ini aja berebut semuanya. Itu karena apa? Mereka nggak ada klien. Mereka itu hanya hidupnya dari situ, menguliti apa yang dikulitin dari aku, seganteng begini, setop begini, ya. Bang, berarti Alvin ini terancam bisa dipidanakan Bang, pasalnya apa? Kalau menuduh orang germo, menuduh orang memperjualbelikan anak itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH pidana. Saya minta Novi agar segera ditempuh proses hukum, ya. Sekali lagi para pengacara yang memperebutkan kasus receh, udahlah, pakai kacamata dong, ya. Lihatlah abangmu ini, ya. Coba lihat ya. Aku nggak pernah ngaku anak naga, aku anak desa, tapi semua naga-naga Indonesia pakai pengacara siapa? Ini dia nih, Hotman Paris. Lu dipakai siapa? Masa hanya untuk agar masuk medsos? Semua nebeng pada ikut kasus si Agus ini. Semua pada neges. Ngaku-ngaku saya akan biayai. Aduh. Siapa yang pernah masuk penjara gara-gara memalsukan KTP, divonis berapa tahun? Yo, siapa tuh? Coba ada yang berani nggak nongol ya? Divonis kasasi kemudian hukumannya dikurangi Mahkamah Agung. Jadi adalah mantan narapidana. Kalau hanya gara-gara untuk KTP uang receh aja dipalsukan, berarti Anda tidak ada 1/10 kekayaan Hotman. Oke, Hotman udah puluhan tahun. Oke,
Nih, jadi jangan bicara harta. Harta lu secuil dibanding anakku nih. Secuil. Malu dong bicara harta di depan, malu. Rumah gua 30M. Di Kelapa Gading mah ratusan, rumah 30M, rumah gua mah ratusan M. Oke. Tapi sepertinya Nyo, menurutku kayaknya kalau Teh Novi minta gitu ya. Ya pasti tim Hotman Paris gitu ya, entah Hotman 911 gitu akan ikut ya, walaupun belum tentu Bang Hotmannya turun langsung, pasti junior-juniornya mungkin akan diturunkan ya. Mengingat responnya juga bisa kita tanggapi sepertinya Bang Hotman kesel beneran gitu. Kan biasanya kalau yang bukan sebagai kuasa hukum kan sebagai praktisi hukum, responnya akan memberikan respon netral gitu kan. Kalau ini sepertinya sudah gemes juga sepertinya dari Bang Hotmannya. Nanti kita tinggal tunggu Senin aja ya, join apa enggak ya tim Bang Hotman ya. Soalnya kalau dibandingin sama terakhir kali yang itu di pagi-pagi Ambiar atau gimana di sih? Ambiar. Iya, itu masih agak masih netral kan ya Bang ya. Cuman mengomentari dari segi hukum sama norma gitu kan. Kalau ini sepertinya sudah personal juga, dibawa personal oleh Bang Hotman ya. Atau seperti apa kita nggak terlalu tahu, kita tunggu aja Senin nanti ya. Sekarang kita kasih nextnya. Ninyo, ini baru 2 jam yang lalu ada respon Alvin Lim terkait akan dilaporkan ke polisi oleh Novi dari Intent Investigation. Santi people yang mau fullnya meluncur ke sini, cuman memang mau mengambil part yang paling menurutku ini yang akan di highlight di TikTok sepertinya ya. Saat Ko Alvin merespon ceng-cengan atau sindiran dari Bang Hotman ya di menit 8.46. Santi people yang fullnya monggo meluncur, ceki-ceki. Play. Jadi ini Hotman orang yang nggak ngerti hukum ya. Dia ini tergerak oleh dugaan saya adalah tergerak oleh keirian, kedengkian dia kepada kesuksesan. Bagaimana junior dia dalam 4 tahun ya bisa melewati dia dalam hal kepawaian, dalam hal ketenaran saya. Orang-orang lebih kenal Alvin Lim dibanding Hotman sekarang. Karena kalau abang lihat di Google ya, setiap hari itu ada berita Alvin Lim. Ya, nggak ada berita Hotman di situ, jadi dia mungkin iri di situ lah. Ya, jadi saya maklum lah kalau memang dia mau pansos, nanti dia bisa lah bicara ke saya. Terus mengenai dia lawyer dari semua 9 naga, nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Ini ada salah satu contoh ya, buronan Interpol yang baru ditangkap. Ya, dia juga salah satu 9 naga. Ngasih kuasanya ke saya tuh, bukan ke Hotman. Ya, jadi Hotman bilang dia kuasa dari semua 9 naga, kagak. Saya tahu kepala 9 naga contohnya Pak Agwan, ya kan, itu kepalanya, lawyernya bukan dia tapi lawyernya Muanas Alaidit di situ ya. Jadi nggak usah ngaku-ngaku lah seolah-olah dia lawyer dari 9 naga. Kalau lawyer 9 cacing ya saya percaya. Menarik nih, aku selalu menarik melihat kuasa hukum atau lawyer gitu yang saling sindir. Masalahnya sindiran tuh enak clean gitu. Sindirannya tuh saling nyindir tapi bersih, gimana sebisa mungkin bersih gitu. Sindirannya wadididaw. Ini makin makin membuat aku mikir sepertinya kayaknya bakal join deh tim Bang Hotman di Teh Novi gitu ya. Sepertinya ya, biar mungkin kalau mau nyerang juga biar enak gitu kan, sebagai apa gitu kan Bang Hotman atau tim Bang Hotmannya gitu. Ntar kita tunggu besok aja ya. Sekarang Mamang mau ke ini nih, ada klarifikasi Bang Firdaus di TikTok kalau nggak salah meluncur. Ninyo, dari TikTok Kiki CHK. Ya, ini ada screen record highlight dari Komal tadi malam gitu kan, sekalian Bang Daus di forum Faktual News 77 Komalnya memberikan memberikan klarifikasi terkait kepindahan timnya, dan itu sebenarnya belum, balik lagi yang tadi aku bilang kan, belum sempat tanda tangan kuasa fisik gitu. Jadi secara hitungannya boleh gitu. Kayak gimana narasinya, ceki-ceki. Play. Harapan palsu oleh saudari Novi ya. Lalu setelah itu saya menjadi gelandangan hukum di tengah hinaan dan cacian netizen, dan akhirnya ada seorang pengacara papan atas memungut saya sebagai pengacara papan bawah, yaitu Alvin Lim. Alvin Lim melalui orangnya mencari saya dan mengajak saya untuk berdampingan melawan kejaliman-kejaliman yang diduga dilakukan oleh saudari Novi. Dan akhirnya saya berbicara untuk kepentingan Agus. Dan bisa saudara-saudara lihat dan tonton bagaimana saya memulai
pertandingan ini dengan bahasa klise saya, tipis-tipis lah, bahasa gaul tipis-tipis. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya gue tuh kalau berbicara tuh sebenarnya gue lu, tapi karena di tengah pengacara papan atas, jadi gue ini jadi kaku, jadi gue saya kamu gitu. Jadi kalau saya berbicara gue lu juga seneng gitu, otak gue terbuka. Tapi kalau pakai bahasa yang bahasa kaku, jadi gue bahasanya saya kamu, otak gue mampet jadinya gitu. Jadi seperti itu ya. Artinya saya ini sama seperti boneka caki, ditaruh di mana aja asal ada baterainya, disetel bunyi pasti gitu. Jadi jangan salahkan saya sebagai pengacara, salahkan kampus saya, salahkan dosen saya yang mengajarkan ilmu itu. Karena saya ditempatkan di mana aja harus bisa mewakili dan memberikan dalil-dalil hukum demi kepentingan hukum klien saya. Itu dulu, terima kasih. Lo abis yang bola pingpong ya ini. Tapi balik lagi di sini Bang Daus tuh dia sudah berdamai dengan para netizen gitu yang akhirnya mau dia pindah tim atau pindah kubu pun netizen ya udah gitu. Ya udah aja, apalagi kayak gini tadi kan memberi penjelasannya dengan analogi yang lucu gitu sampai-sampai di caption aja nih. Narasi tergokil Bang Daus, netizen pun gak jadi murka, malah ngakak gitu. Bang Daus membandingkan dirinya dengan boneka caki gitu. Nah, ini ada lagi di yang keduanya nih meluncur. Nah, setelah tadi boneka caki, di sini Bang Daus mengatakan sekarang onta dan naga bergabung. Ketawalah kalian sepuasnya. Iya, jadi ngakak teman-teman netizen. Balik lagi kalau teman-teman netizen ngikutin Komal, urusan bola pingpong aja belum beres ngakaknya. Ya, ini ditambah lagi ceki-ceki. Gitu. Jadi masalahnya saya ini bagaikan jelangkung gitu loh. Datang gak diundang, pulang kagak diantar. Itu versinya Novi. Jadi saya ini bagikan siapa lu gitu loh. Jadi gue gak dianggap sama Novi. Karena gak dianggap akhirnya orang sehina gue ini dipungut lah sama bos gue yang namanya Alvin Lim yang punya naga 9. Dan gue menamakan diri gue 9 onta. Jadi onta dan naga udah bergabung sekarang. Hanya dua orang yang akan melawan Jenderal Sitohang, si Hotman Paris, ada Hotman Cikokol, ada Hotman Ciceeng, ya, ada Hotman Cilendek, ada Hotman Cikarang, semua gabung melawan gue sekarang. Gue cuma berdua sama si Alvin Lim. Oke? Itu aja Mas Lokorde. Oke, makasih Bang. Makasih Bang. Aku mau mengambil sisi positifnya ya dengan bergabungnya Bang Firdaus ke timnya Agus gitu, timnya Bang Alvin Lim gitu. Ya semoga bisa mencairkan, kan kisruh akan tetap jalan. Cuman masalahnya nanti tensinya nih akan tegang atau akan cair seperti ini. Aku berharap ya akan menjadi lebih cair aja tensinya gitu, nggak terlalu tegang banget gitu. Jadi lebih cair aja biar teman-teman netizen pun yang ngikutin, yang awal jadi lebih enjoy gitu, nggak tegang-tegangan banget gitu. Onta coba tolonglah. Yang bola pingpong aja belum beres gitu. Bang Faktol tuh pasti ngakak kalau keinget bola pingpong. Masalahnya netizen nambahin ganti bola inilah, ganti ini kerbau lah dan segala macam. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Ninyo. Nextnya dari Bang Farhat Abbas 9 jam yang lalu. Dengan caption membela kaum lemah melawan penghujat orang buta katanya. Nah, ini yang menarik nih dibahas di TikTok sama teman-teman netizen. Di sini Bang Farhat nge-screenshot postingan dari, kalau ngelihat layoutnya ini sepertinya Facebook kan, Facebook Fujian. Ini Facebooknya Fuji gitu. Nggak tahu aku. Kalau soalnya setauku kalau di IG sama TikTok kayak I-nya ada 2, A-nya ada 3 kalau nggak salah tuh. Yang jelas ini ada akun Fujian. Caption aja ini kepotong ya, sepertinya ini Agus sedih banget. Nah di sini tuh sepertinya ternyata Tenovi bisa ngelawak juga, lucu sepertinya ya. Nah ini nih postingannya pada saat Kamis kemarin tuh Bang Densu minta take down gitu, takutnya jadi permasalahan, dan ternyata bener lah ini yang nanti dipermasalahkan ibaratnya ya. Postingan Tenovi dan Yolo Ine. Nah ini captionnya nih, segera melaporkan anak Faisal pidana. Berarti ya kalau ditulisnya begitu ya buat Fuji berarti. Aku nggak ngerti nih kenapa nih Bang Farhat akan melaporkan Fuji juga karena berkomentar dan merepost videonya Tenovi atau seperti apa gitu. Iya. Kalau iya, waduh, Fuji tiba ke bawah-bawah gitu ya. Ya ini memang bukan soal uang donasinya di tangan siapa sih, tapi ini lebih ke topik yang kalau kata Bang Alvin tadi itu
cyberbullying, ujaran kebencian kalau nggak salah itu. Iya. Apakah Fuji akan ke bawah-bawah juga? Wadidaw. Nanti kita tunggu aja lanjutan ini. Sampai saat ini sih belum ada respon, tadi aku cek ya. Iya. Baik dari Fujinya ataupun dari tim Tenovinya terkait yang ini nih yang diposting Bang Farhad. Sekarang kita ke lastnya dia meluncur. Cus. Ninyo, ada dari TikTok dari Core Plus 62, Core XXX 999 gitu lah. Captionnya baru aja opening Pras Teguh dan Boyen. Kapan nih? 1 day ago, ceki. Play. Tegang amat tau mukanya. Lagi mikirin. Apa? Maksudnya ini kan buat hiburan semua orang ya. Iya, betul. Gue lagi mikirin nih gimana kita bisa menghibur tuh semua orang itu. Gue lagi mikir, ini Agus pasti sedih nggak bisa lihat kan. Tapi kan Agus ini loh. Agus ini yang karena dia nggak bisa lihat, dia ada kerjaan di atas. Iya. Cuman mungkin orang yang nggak bisa tapi kan tetap bisa mendengar kita. Agus BMW. Oh ya. Agus tanaman tadi tuh teman. Banyak yang namanya Agus memang bener sih, banyak. Tadi mobilnya ngalangin mobil gua. Mobil siapa? Agus, gua melomelin marah dia. Terus? Kenapa Agus yang salah? Agus di depan suaranya tinggi banget. Gitu tadi. Agus bukan orang jahat kan? Bukan orang jahat. Dia tadi ngomong gitu. Jahat banget lu. Bukan orang jahat. Gitu kata Agus. Sejujurnya gue pingin banget ikutan tapi gue gak ngikutin. Jadi kayak gue mau kayak ada referensinya kosong di kepala gue. Jadi kayak silahkan lah. Ya bagus suka ngikutin. Kita toxic jadinya ngikutin. Iya ya. Iya Agus itu. Yang ini kan depan kan. Iya ini gak bener. Agus. Iya sih, ada sih ponakannya Om Ded kan namanya Agus juga yang waktu awal-awal tuh yang jadi kameramen. Gue punya kameramen, inget judul videonya begitu. Tapi ya tolonglah si Pras Teguh lagi udah susah disapuin ya dia. Kotorin lagi. Iya, ya itulah ya, sekedar mungkin sebagai intermezzo aja. Mamang juga kaget tadi pas ngeliat lu mungkin bisa nih di-up sebagai penutup konten gitulah ya. Ya sambil nunggu besok nih kelanjutannya. Apakah balik lagi kalau pelapor kan sudah pasti tuh dikonfirmasi juga oleh Bang Herwanto juga dari Tenovinya langsung. Nah yang menarik pertanyaan adalah apakah Bang Hotman akan join Tenovi? Kita tinggal tunggu besok ya. Sambil menunggu kelanjutannya kita meluncur ke Saiting to Super Thanks. Cus. Dari Super Thanks kemarin ada 2. Yang pertama kita buka dari Alpi Agatha kemana wae. Ya Allah sehina ini kan jadi orang gak punya. Dari kemarin nangis mulu lihat berita ini. Semoga PK segera dikabulkan dan mereka segera dibebaskan. Jangan ada lagi kayak begini. Udah gak bisa ngomen apa-apa aku nyomang katanya. Oke, ada spidol ungu. Terus disambut sama alasnya sama file wedding organizer nyomang. Kenapa tiba-tiba naruh bawang di sini buat para pindah Cirebon. Semoga kalian semua bebas dan jadi orang-orang yang sukses buat negara dan agama. Kalian orang baik. Amin. Iya juga kita berharap semoga teman-teman media ada yang nge-up lagi gitu biar kita ada bahan buat ikut nge-up case Vina ini dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mama Ngabu yang nggak tahu lagi manja dan Pakun yang barbar 2 tepi mangkuk sampai dulu dan ciao.